Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Jasa Tabib dengan tema orang yang bangkrut. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Habis semua amalnya Pak, dosanya orang masuk. Datang lagi orang, ambil lagi dosanya. Datang lagi, ambil dosanya. Akhirnya apa? Habis amalnya, dosanya orang bertumpuk. Inilah orang bangkrut. Kenapa? Karena dia jahat sama tetangganya. Makanya kalau ada orang rajin sholat, hitam jidatnya gara-gara sholat, Senin Kamis dia puasa, ngajar ngaji, tadarus tiap hari, tapi sama depan rumahnya jahat, sama samping rumahnya dia ambil gotnya, sama samping kanannya dia serobot pagarnya, sama belakangnya dia tutup got rumahnya, maka orang seperti ini bangkrut nanti di akhirat. Itulah bahayanya orang baku putus persaudaraan. Itulah bahayanya orang baku musuh. Makanya jangan berpecah belah, jangan bermusuhan, jangan bertengkar, apalagi gara-gara pemilu. Dongo. Orang mau jadi anggota DPR, kau yang bertengkar. Tolo-tolo. Orang mau jadi presiden, dia yang baku musuh padahal dia sudah bersahabat 30 tahun. Gara-gara beda pilihan, bertengkar, tidak mau lagi ketemu. Dongo, beleng-beleng, buntu. Apa kau ambil bertengkar? Nah bukan kau nak kasih gajinya, nak kasih ke honornya. Siapa calonmu? A, kamu. B, sama-sama bangsa Indonesia. Ada masalah bos. Ini yang menyebabkan orang putus persaudaraan. Mari kita lihat. Apa sebabnya orang bermusuh-musuhan sekarang? Tahun 2019 ini gara-gara pemilu. Kenapa orang bertengkar gara-gara pemilu? Apa sebabnya? Satu sebabnya karena calegnya sendiri yang kasih berpecah orang. Maka tolong caleg jangan bodoh-bodohi masyarakat. Jangan sembarang kau bilang siap mewakafkan diri untuk rakyat. Bale-bale kau cilaka. Bikin apa? Dia bikin baleho besar-besar. Apa nak tulis? Lautan ku seberangi, gunung kan ku daki, masjid kau lewati. Saya menghindari di kipas angin sebenarnya Pak, karena saya alergi angin. Kalau bisa hadapkan ke Kapolres saja. Caleg yang biasa-biasa saja kalau bikin, jangan berlebihan caramu bohong. Ya, hadir untuk rakyat, hidup mati untuk rakyat. Betul jago itu bos. Bagi-bagi kartu nama, hehehe. Pilih saya, ini kartu namaku, nomor HP ku di situ, 24 jam telepon saya, aman. Begitu terpilih dan ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Jangan pilih bogok. Yang itu incumbent, itu gampang sekali dinilai. Kalau dia 5 tahun, selama ini dia bohong, jangan kau lagi pilih. Bodoh kamu kalau kau masih pilih, dia sudah kau nak tipu. Gara-gara nak kasih kau saja sarung, jilbab, siap. Caleg, biasa-biasa sajalah. Fotonya saja caleg sekarang banyak pembohong. Wih, halus mukanya Pak. Dah ada jerawatnya, mulus putih. Sekalinya kita ketemu, deh hancur. Ternyata rahasianya kamera 360. Udahlah. Caleg kasihan, jangan bodoh-bodohi rakyat. Jangan kau sogok rakyat. Perbaiki negara dengan jangan hilangkan itu money politik. Masa sepupumu, sekampungmu, samamu sekolah hanya kau hargai 200 rupiah, 200 ribu. Kau hina itu kasihan sekampungmu. Rakyat juga jangan kau peras caleg. Kalian marah kalau ada orang korupsi. Kalian mengamuk kalau lihat korupsi di televisi, tapi kalian mau mengambil uang sogoknya. Mau negara kita baik? Mau? Yuk ciptakan politik yang tidak perlu biaya mahal. Bagaimana jembatan mau bagus? Belum diresmikan sudah rusak. Kenapa? Sudah ambil 20%. Pak Bupatinya bilang, habis uang dulu waktu kampanye. Kembali modal. Sudah. Kontraktornya bilang, kita juga sudah setor 20%. Biar yang mau tanda tangan mengetik, mak dapat tong bagian. Kalau tidak dikasih, rusak komputer. Ayo, kenapa bisa begini semua? Karena kita mau disogok dan mau menyogok.
Tolong berhentilah menyogok dan disogok. Kenapa? Allah melaknat orang yang disogok dan menerima sogok. Ya, ingat waktu Nabi Isra Mi'raj, ada orang tangannya manusia, kakinya manusia, badannya manusia, tapi kepalanya anjing. Anjing kepalanya. Nabi bertanya sama Jibril, Jibril siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang disogok dan menyogok. Maka mulai sekarang Pak, besok mulai sambut pemilu kali ini 2019, singkirkan money politik, singkirkan sogok menyogok. Bapak mau memperbaiki negara, ada tim sukses, ada caleg, datang bawa sogok, rekam pakai HP-nya, syuting itu pakai HP-nya. Sudah itu lapor di Panwas, lapor di polisi, tangkap itu Pak polisi. Inilah merusak negara kita yang money politik ini. Hah? Jangan juga kau tulis di depan RT-mu siap menerima serangan fajar. Yang ketawa bos, orang serius ini. Kok diceramai kok ketawai ki. Nah, satu, yang merusak pemilu caleg. Yang kedua, yang merusak dan bisa bikin ribut kita, tim sukses. Ada tim sukses di sini? Ini juga biasa tim sukses banyak bohongnya. Siapa? Aman RT 4, 300 suara. Kita bisa ambil 250. Yang 50 ini dibagi-bagi orang lain Pak. Kita 250. Begitu penghitungan suara cuma 20 yang suaranya. Bah, ini yang biasa ini. Karena sudah malu, sudah terima proposal, sudah dapat duit, uangnya habis orang, cuma 20 suaranya. Maka dia menghasut menjadi provokator. Tim sukses, jangan kau sukses sendiri. Hah? Dan biasanya tim sukses itu kontraktor. Supaya nanti kalau menang calonnya dapat proyek, minimal penunjukan langsung. Ada kontraktor di sini? Ada? Hati-hati kok bos. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi baku SMS penghuni surga Pak sama penghuni neraka. Nah bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di neraka? Nah udah deh, nggak ada enaknya di sini deh, di blender dia terus, nggak ada jam istirahat, dipalu-palui terus di sini. Nah bilang dari neraka, kau ya bagaimana? Weh enaknya ini di surga, baru dibayangkan sudah ada di depan tak, satu laki-laki 7 bidadari. Nah bilang berapa? 7? Masa? Iya 7 bidadari, suci terus, tidak pernah kentut. Tidak seperti istri tak di rumah 13 kali kentut. Nah bilang penghuni neraka, boleh kami ke situ? Nah sini mak kok. Bagaimana caranya? Dia bilang kau bikin jembatan dari surga, saya juga bikin jembatan dari neraka. Karena orang di neraka itu kan kreatif Pak, banyak akalnya. Nah, kau bikin jembatan dari neraka, saya juga bikin dari surga. Oke, jalan. Lelang proyek, keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua 70%. Hari ketiga tuntas, tidak ada masalah. Dari surga belum mulai proyeknya. Berteriaklah ini dari neraka. Woi, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah seperti perjanjian. Apa dia bilang dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Di sini cuma Pak Imam tidak tahu kalkulator. Selalu salah itu. Itu kontraktor. Kalau anggota DPR pernah dengar ceritanya? Masuklah Pak Imam surga. Dia lihat, kenapa banyak anggota DPR di sini? Dia pergi protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak anggota DPR di sini? Nah di negara aku itu orang ditangkap gara-gara korupsi. Nah bilang malaikat, jangan mau ribut. Reses gini. Sebentar lagi dia pulang di tempatnya. Ada anggota DPR di sini? Ada? Kalau ada berarti orang baik itu yang hadir di sini. Alhamdulillah ya. Yang kedua, yang menyebabkan orang pecah persaudaraan. Selain pemilu, apalagi yang memecahkan pecahnya persaudaraan kita? Sombong. Tidak ada orang suka orang sombong Pak. Apa sebabnya orang sombong? Satu, pangkat. Polisi, tentara, Polres, Wakapolres, Dandim. Yang kau sombong bos. Kenapa? Ada masa pensiunmu. Begitu kau pensiun, suka tidak suka, mari tongkat komando, kasih orang lain bos. Kau polisi mau sombong. Pensiun kau masuk jadi rakyat biasa, hilang kau punya pangkat. Kau pakai lagi pangkatmu, nak bilang kau orang gila. Betul? Betul? Maka polisi jangan sombong. Jangan menghina rakyat.
Jangan melecehkan rakyat. Polisi jangan sombong. Jabatan ada batasnya. Polisi saja tidak boleh sombong, apalagi kamu yang pengangguran. Polisi saja penegak hukum tidak boleh sombong, apalagi kalian rakyat biasa. Apalagi menyebabkan orang sombong, Pak, dan bisa memecah persaudaraan. Itu kalau Bapak punya polisi kan petantang petenteng, meremehkan rakyat, marah rakyat, berkelahi orang, Pak, ribut. Apalagi yang menyebabkan orang sombong, ilmu, naik pangkat, naik gelar, banyak gelarnya. Sombong, jangan sombong gara-gara ilmu. Kenapa? Allah cabut ilmumu, nak kasih pikun kok. Ada obatnya pikun? Sampai sekarang tidak ada obatnya pikun. Ada orang banyak sekali gelarnya, Pak, tinggi sekolahnya. Begitu mulai tua, diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar di kampus kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah lagi cium saya. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama 2 minggu? Ternyata pembantunya cium. Jangan sombong. Kalau Allah marah nak kasih pikun kok. Tidak bisa kau bedakan mana istri mana pembantu. Jangan juga modus. Mentang-mentang sudah dengar ceramah begini, pura-pura pikun. Didapat di kamar sama pembantunya, didapat sama anaknya. Kukira mamamu nak. Siapa yang peluang punya sombong dengan ilmu? Salah satu diantaranya ustaz. Ada ustaz sombong? Banyak. Mana ciri-cirinya? Waktu belum terkenal, baru ku miss call, na telepon balik, mak. Sekalinya sudah terkenal, saya telepon pagi tidak diangkat, siang tidak diangkat, sore belum diangkat, malam diangkat, baru dia bilang, siapa ya? Ada di nama aku di situ, HP-mu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Dakwah sombong. Adakah pendakwah sombong? Ada yang suka memaki-maki dan tidak mau menghargai perbedaan pendapat. Banyak itu ustaz, bukan sebenarnya ustaz, cuma jago pidato. Itu pun belajar agama melalui YouTube. Baru 1 menit habis kuotanya. Akhirnya apa? Dia paham agama setengah-setengah. Ada banyak ustaz sekarang, Pak, yang mulai bikin bingung masyarakat. Semua masuk neraka, Pak. Bikin ceramah judulnya 140 kesalahan orang yang salat. Banyaknya itu. Nah, rukunnya saja sholat cuma 13. Coba. Kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah kau salahkan? Kenapa bukan orang yang tidak sholat kau salahkan? Ada juga penceramah begitu, neraka saja dicerita, dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Itu saja ceramahnya, Pak. Bid'ah saja. Bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Nabi saja dakwah luar biasa. Datang orang, ya Rasulullah, saya melanggar. Apa pelanggaranmu? Saya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilang, wah, besar dosamu, bos. Maka kau puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah, 30 hari saja saya kecolongan. Apalagi 60 hari, tidak mampu ya Rasul. Kalau begitu kau kasih makan fakir miskin 60 di kampungmu. Berapa ya Rasul? 60. Ya saya orang miskin ya Rasul. Dalam hati Nabi, ini sudah miskin melanggar lagi. Kata Nabi, kalau begitu, sudah, kau bawa ini kurma, bawa kau di kampungmu ini, kasih cari orang miskin. Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Ini juga paling miskin lah begini. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi bilang, ya sudah, kau makan sendiri itu kurmamu. Coba. Ini ada penceramah, Pak, neraka aja nak cerita. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, halal bihalal bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Maka apa yang tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah sesat, masuk neraka. Kalau gara-gara bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka tolong Anda ceramah, jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Maka silakan kau ceramah tidak pakai mic. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengucapkan puji syukur. Iya toh? Maka yang baik penceramah, kalau berbeda pendapat, kemukakan semua pendapat ahli mazhab, sudah itu silahkan jamaah yang memilih. Berbeda pendapat dalam Islam itu hal yang lumrah. Berbeda pendapat dalam Islam itu rahmah. Yang menjadi masalah kalau Anda tidak mau menerima perbedaan pendapat dan menyalahkan pendapat orang. Itu salah. Bagaimana kunut? Boleh. Tidak kunut?
boleh, kunut boleh, tidak kunut boleh. Jadi yang mana yang salah? Yang tidak sembahyang subuh. Jelas itu, bos. Ya, jelas. Jangan sombong gara-gara ilmu. Apalagi yang kasih sombong orang. Ada pangkat jabatan, anggota DPR, bupati, jangan kau sombong, bos. Kau jadi bupati karena dipilih oleh rakyat. Tidak ada pilih kok, wabillahi taufiq wal hidayah. Anggota DPR, jangan kau sombong. Kau jadi duduk anggota DPR karena ada rakyat memilihmu. Anggota DPR kalau mau dipilih kayak pengemis, tolong bang, kasihan saya. Kalau bukan kau, mati saya, di malu saya. Tolong kasihan, tolong bang, ini mati kau si ini, mati kau dek gagai di mati kak kasihan. Tolong saya. Waktunya mau dipilih kayak pengemis, sekali jadi anggota DPRD kayak raja, susah ditemui. Sibuk saya, di reject kita punya telepon. Masya Allah. Jangan sombong, lambat loading itu. Apalagi yang membuat orang sombong? Apa? Harta. Jangan sombong gara-gara harta. Tidak, Allah tidak larang kamu kaya. Allah tidak larang kamu banyak duit. Tapi Allah larang kalau engkau meremehkan orang miskin. Ya. Jangan sombong gara-gara kaya. Allah marah. Nah tegurki seperti tsunami di Palu, gempa di Donggala. Sekejap tidak sampai 5 menit miskin. Coba. Ya, jangan sombong gara-gara harta. Kalau Allah marah, banyak duitmu, kasih bangkrut. Oke, masih banyak duit, masih banyak duitnya. Tapi kalau Allah marah, apa? Nah, kasih penyakit dalam diri kita, sehingga banyak duit tidak ada bisa dia makan. Banyak orang kaya itu berhadapan meja makan, bukan makanan pikir apa? Penyakit, asam urat, kolesterol, lalu tidak ada bisa dimakan. Duitnya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya? Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan petsin, dilarang makan daging, dilarang makan, semua dilarang. Apa yang bisa makan? Ubi rebus. 7 miliar uangnya ini, ubi bisa makan. Cilaka ngana. Nah, begitu dia ke dokter, apa dia bilang dokter? Bapak selama aktif tidak pernah kena matahari. Mulai besok bapak harus kena jemur matahari. Mulai jam 7:30 sampai jam 10 bapak keliling di kompleks. Jangan pakai baju ya. Nah, bapak pakai celana pendek, jangan pakai sendal. Kelilinglah dia di komplek dari 7:30 sampai jam 10, tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Itu. Makanya jangan sombong gara-gara harta. Apalagi yang membuat biasa orang sombong? Karena popularitas. Kaya, cantik. Ibu-ibu jangan cantik. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun sweet 17. Cantik memang menggoda. Setiap kau tersenyum satu kampung terpesona. 17 tahun, tapi balik itu angka 17. 71. Masih cantik kok. Senyum, lari cucumu. Dikira mau digigit. Berhenti sombong. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Allah melaknat orang-orang yang sombong. Kenapa? Sombong itu pakaian Allah, tidak boleh kalian pakai. Kenapa? Itulah sebabnya Asmaul Husna yang kita baca tadi, 1 dari 99 nama Allah ada disebut Al-Mutakabbir. Apa itu? Yang maha kaya, yang maha sombong. Kenapa Al-Mutakabbir? Maha sombong. Kenapa Allah maha sombong? Karena memang hanya Allah yang tak terbatas. Apa yang disombongkan kita, Pak? Di atas langit ada langit. Bapak kaya, masih ada lebih kaya dari Bapak. Maka Allah dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 temannya setan di dunia. 3 temannya setan, Pak. Saya ulang, temannya setan di dunia. 1 diantaranya kata Nabi, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Kaya pangkat, pejabat sombong, temannya setan. Kaya ilmu, ilmuwan, temannya setan kalau dia sombong. Kaya mukanya cantik rupawan, sombong, temannya setan. Tapi meskipun dia temannya setan, orang masih memaklumi. Kalau dia kaya, jabatannya tinggi, selebriti, cantik, orang masih bilang, iya tahu, wajarlah dia sombong. Dia kaya, ada pangkatnya, populer, cantik. Meskipun dia temannya setan, tapi memang ada jalannya dia sombong. Tapi kalau sudah jelek, pengangguran, tidak terkenal, hitam, bau mulutnya, busa-busa kali banyak, sombong lagi. Bukan mako temannya setan, tapi kau sudah jadi setan cilaka. Ada sombong di sini? Ada. Sombong menyebabkan putus persaudaraan karena Anda meremehkan orang lain. Begitu Anda meremehkan orang lain, maka Anda orang tersinggung dan bisa terjadi perkelahian. Apalagi yang menyebabkan orang sombong, orang berpecah belah? Apalagi sakwa sangka, buruk sangka. Buruk sangka menyebabkan putusnya persaudaraan. Bahkan buruk sangka bukan persaudaraan antar sesama manusia saja, bukan hanya tetangga saja, bukan teman kantor saja yang bisa bubar, tapi karena buruk sangka suami istri bisa bubar.
Kenapa? Dia telepon suaminya tidak dijawab. 2 kali nak telepon tidak dijawab. Akhirnya apa? Burusan kami. Pasti ketemu lagi tuh temannya. Si runtut sih. Ada lagi tuh sama teman SMA-nya. Pasti nak pegang di tangannya. Padahal ibu baik sangka suami tak tidak angkat teleponnya karena lagi menghadap sama komandannya. Masa mau terima telepon? Dianggap kurang ajar sama atasan. Telepon tidak jawab, baik sangka. Oh mungkin suamiku lagi buang air besar. Kan tidak enak kata rutin. Sedikit lagi bu. Kan tidak nyaman bos. Baik sangka. Ayo. Ada sesuatu. Saya lihat istrimu, suamimu bonceng cewek. 2 kali saya lihat lewat. Lain-lain dia bonceng cewek, 2 cewek dia. Baik sangka. Apa? Suamiku memang bonceng cewek lain-lain karena kerjanya tukang ojek. Baik sangka. Ya. Ibu-ibu Bayangkari, baik sangkalah sama suami. Tenang itu ibu orang kalau baik sangka. Sebaliknya, sangka buruk membuat ibu-ibu gelisah dan tidak bisa tidur. Jangan kasihan suaminya dijadikan tahanan kota. Gak bisa kemana-mana. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon. Di mana kok pak? Di mana kok? Iya ada jadi Polres. Sejak ribut. Nah dengar semua teman. Mana kok? Mau kok pulang? Ah ilaha illallah. Ada pernah dikasih gitu sama istrinya pak? Ada? Ada? Ada yang takut sama istrinya sini? Berhenti kok jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah gajimu ambil semua? Belum pindah tunjangan, nah tahu itu? Jangan takut sama istri pak. Tidak boleh tuh perempuan mengendalikan kita. Harga diri sama laki-laki pak. Tidak boleh diinjak-injak perempuan. Bilang kalau marah Ustaz nak pecahkan piring, pecahkan 1 lusin. Bantu kalau dia pecahkan 1, kita pecahkan 12. Iya pak. Dia pecahkan handphone, lebih bagus lagi, bebas, tidak ada dikontrol lagi kita. Jangan mau takut sama istri. Dia semua gaji kita diambil. Coba, dibelikan mobil, dicicilkan rumah. Apalagi, dibelikan tawas. Masa kita mau takut sama dia? Gencungnya semua kita belikan, bedaknya kita semua tanggung. Masa mau takut sama istri? Kalau dia pecahkan piring, pecahkan 12. Piring boleh dibeli, tapi harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Takbir! Takbir! Betul kah? Berani kau sama istrimu? Mana ada polisi yang takut sama istrinya? Tunjukkan saya polisi yang berani sama istrinya. Takut semua itu sama istrinya, itu polisi pak. Nah bilang temanku, sebenarnya kita polisi Ustaz, bukan takut sama istri. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan ini masalah, komandan juga takut sama istrinya. Bu, ibu, berikan kebebasan suami tadi. Coba, saya kasih contoh ibu Suami tak kasihan gaji 5 juta, 6 juta. Anaknya 4. Dilarang menyalahgunakan jabatan. Tidak boleh menghalalkan segala cara. Mana cukup 5 juta 1 bulan. Maka suami kreatif. Dia mau cari penambahan. Setelah pulang kantor jam 2 siang, dia mau cari usaha lain supaya dia bisa nambah-nambah penghasilan. Tapi begitu naik mobilnya, nah bayangkan lagi terlambat pulang. Marah lagi si gendut ini. Mak jallo sila comong. Nggak jadi pulang. Akhirnya suami tak bilang, daripada ribut itu gendut di rumah, soalnya saya pulang. Nah, maka terbatas. Jangan ketahui bu, saya serius ini. Coba, jangan mengintimidasi suami. Kasihan itu, kasihan suami tak. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya. Sampai di rumah ibu lagi yang maki-maki. Kemana dia mau lari? Akhirnya ke jalan raya. Ada anak SMA melanggar, dia tempelin kiri kanan. Itulah. Bu, baik-baik sama suami tak ibu. Untung ada suami tak polisi sehingga ibu menyandang namanya organisasi Bayangkari. Coba kalau tidak ada suami ibu, sampai sekarang ibu tidak punya suami, maka bukan Bayangkari yang ibu sandang, apa? Gasturi, Gadis Tua Republik Indonesia. Baik sama suami tak ibu. Pergi suami tak, telepon selesai sholat duha. Pak, bapak sebagai polisi, jangan mempermalukan institusi. Syukuri penghasilan pak, rezeki tidak akan diambil. Jangankan diambil, tertukar saja tidak. Baru saja saya selesai sholat duha, saya doakan bapak sukses karir, dimurahkan rezekinya. Oh, senang itu suami. Itu suami kalau dapat SMS begini bu, dia kasih lihat semua temannya di posko. Istriku, wanita soleha.
kalau ibu telepon terus, di mana kok? Di kantor, foto dulu baru kirim. Intimidasi. Baru pulang marah-marah, terlambat lagi dalam bolong hijau. Hancur kita sebagai laki-laki. Coba kalau suamimu pulang kau sambut dengan baik. Baru datang suami kita sambut dengan lagu. Bila kami di sisiku. Nah, bilang suami tak, ih kau berlian. Senang kita suami. Bagaimana suami tidak melaksanakan tugas, di kantor akan uring-uringan. Kenapa? Karena tidak ada kebahagiaan dari rumah. Mau pulang keluar suami tak, doakan dia. Sambut dia dengan senyuman. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Jangan baru pulang suaminya sudah jelek, tukang ngomel lagi, gendut lagi. Jelas ibu, boleh bu, bu, dan suka ngomel. Pak, bapak juga kalau istri mengomel, mau tahu sumurnya pak? Rumus menghadapi perempuan. Mau tahu? Rumus menghadapi perempuan tukang ngomel, diam. Kalau perlu bapak minum obat tidur. Biar dia ngomel sampai pagi. Pak, yang penting kita sudah tidur. Bagaimana istri tidak ngomel pak? Gaji 5 juta, anak 4, cicilan rumah, cicilan mobil 5 juta mana cukup? Maka itulah kehebatannya perempuan, dia bisa atur sampai akhir bulan. Kalau dia marah-marah, tenang saja, biarkan, makan saja obat tidur, selesai masalah. Kalau dia marah-marah, jangan dibalas. Kalau dia ngomel, dijelaskan, tambah datang pertanyaan. Dijelaskan 1, muncul 2, jelaskan 2, muncul 3. Apalagi kalau Nabi bilang pokoknya sudah diam maki saja. Tidak jalan itu otaknya itu. Itu perempuan. Sudah dijelaskan, lain lagi masalah yang muncul. Masalah yang 10 tahun nak ungkap lagi. Kenapa balik ku dapat SMS-mu dulu? Nah lewat itu. Ini semua ini. Penrasu-rasu. Mau ku diceraikan, ada mi anak, dipertahankan kau bikin stres. Diam-diam. Maka bapak-bapak kalau istri tak ngomel, diam saja. Kan tidak susah, tidak gampang juga jadi istri itu pak. Bayangkan mulai dari hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu tak hamil? Menderita toh? Saya waktu istriku hamil, waktu 7 bulan, ada lagi di sini Ustaz. Naik lagi. Dalam hatiku, waya lemu. Melahirkan itu perempuan, pilihannya antara hidup dan mati. Tidak ada itu melahirkan senyum, meskipun istri Kapolres. Mantan-mantan tinggi pangkatnya suaminya senyum, keluar kok. Nah sudahlah, kalau istri mengomel, bayangkan saja kita lagi susah-susahnya melahirkan.